Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang disiplin ilmu ekonomi. Ya, jadi ini merupakan materi pengantar ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi itu sebenarnya berasal dari dua kata, yaitu oikos dan nomos. Oikos itu artinya adalah keluarga, sementara nomos itu artinya adalah ilmu. Ya, jadi lalu apa hubungannya antar ilmu dan keluarga? Intinya di dalam keluarga itu adalah kumpulan dari kebutuhan. Pada saat kita berkeluarga, kita harus mencoba untuk gimana caranya untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Berarti pada prinsipnya ilmu ekonomi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang bagaimana cara kita memenuhi kebutuhan kita, seperti kebutuhan yang ada di dalam keluarga. Tetapi secara formal ilmu ekonomi adalah mempelajari penggunaan sumber daya alam yang terbatas dalam pemenuhan kebutuhan manusia yang tidak ada batasnya. Jadi kita banyak keinginan, itu tidak ada batasnya. Sementara sumber daya atau modal yang kita miliki terbatas. Nah, gimana caranya memenuhi kebutuhan kita dengan sesuatu yang kita miliki secara terbatas? Nah, jadi secara harfiah ekonomi sebenarnya dapat diartikan sebagai beragam aturan atau manajemen dalam rumah tangga, di mana dalam rumah tangga tersebut berbagai kebutuhan, dan dengan keterbatasan sumber daya yang kita miliki, kita harus memenuhi kebutuhan keluarga tersebut. Nah, berdasarkan P.A. Samuelson Economic pada bukunya An Introductory Analysis, jadi ilmu ekonomi adalah studi yang mempelajari bagaimana manusia membuat pilihan dan menggunakan sumber daya terbatas, yang kemudian diolah tuh sumber daya itu untuk menghasilkan berbagai jenis barang dan jasa, untuk kemudian didistribusikan lagi ke berbagai lapisan masyarakat. Jadi banyak pilihan. Apakah kita mau berbisnis pertanian, kemudian atau perdagangan, itu option. Nah, kemampuan kita untuk mengolah itu sehingga bisa didistribusikan ke banyak orang, itulah ilmu ekonomi. Itu menurut Samuelson. Kemudian yang kedua, nah ini tokoh ekonomi Adam Smith. Ya. Jadi ilmu ekonomi sebagai cabang ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia dalam usaha mengalokasikan berbagai sumber daya yang terbatas untuk mencapai tujuan tertentu. Saya ulangi, sumber daya itu adalah modal. Kita sendiri sebagai manusia itu adalah sumber daya. Kita punya uang, punya waktu, itu adalah modal kita. Dengan bagaimana caranya supaya itu semua berlangsung secara optimal, sehingga kita mampu memenuhi apa yang kita inginkan yang menjadi tujuan tersebut. Itu menurut Adam Smith, yang biasanya dikenal dengan teori ekonomi klasik. Poinnya adalah memanfaatkan sumber daya untuk mencapai tujuan. Kemudian yang terakhir, menurut ahli di Indonesia, ini Suherman Rosyidi, ilmu ekonomi adalah cabang ilmu pengetahuan yang memberikan pemahaman tentang gejala yang timbul di lingkungan masyarakat dalam upayanya memenuhi kebutuhan hidup atau upayanya mencapai kemakmuran. Nah, ini orientasinya ke masyarakat. Gimana sih caranya masyarakat memenuhi kebutuhan hidup mereka yang beragam? Ya, tujuannya apa? Untuk makmur, untuk keberlangsungan hidup. Itu ekonomi. Lalu apa saja yang kita pelajari dalam ekonomi? Di dalam ekonomi kita belajar kelangkaan, scarcity. Ya, ada misalkan supply bahan buah-buahan misalkan langka, itu kita pelajari. Kemudian berkenaan dengan pilihan, choice. Pada saat kita berupaya untuk memenuhi kebutuhan kita, maka akan ada banyak pilihan. Anda bekerja di perusahaan safety pemadam kebakaran, nah itu banyak pilihan. Apakah pada saat kita sudah lulus, apakah kita ingin bekerja atau pergi ke university untuk kuliah? Itu pilihan. Tentunya kita lihat kemampuan kita gitu kan, yang sumber daya tadi. Nah, itu choice. Kemudian tentunya ada yang disebut dengan biaya kesempatan atau opportunity cost. Nah, ini hal-hal yang dipelajari di dalam ilmu ekonomi. Berikutnya adalah, lalu apa saja permasalahan yang ada dalam ekonomi tersebut? Yang pertama, permasalahannya itu what product to produce. Kira-kira apa yang mau kita produksi? Produk apa yang mau kita produksi? Dan berapa banyak? Tentunya tergantung kepada sumber daya modal yang kita miliki.
Dan tentunya juga tergantung kepada kemampuan kita. Kita mampu memproduksi apa gitu. Anda ahli dalam safety, oh saya ingin membuat tabung pemadam kebakaran, misalkan seperti itu. Kemudian yang kedua, how to produce. Bagaimana cara memproduksinya? Itu tergantung juga kepada sumber daya, keilmuan yang dimiliki oleh kita, sehingga kita mampu memproduksi tersebut. Dan yang terakhir, pada saat itu sudah banyak, for whom? Untuk siapa produk yang kita hasilkan, sehingga kita mampu menjualnya. Nah, itu adalah masalah klasik di dalam ekonomi. Itu ada yang namanya barang, ada yang namanya jasa. Ya. Jadi kalau barang itu adalah komoditas atau suatu objek fisik yang dapat dilihat, dipegang, ya, disentuh. Itu barang. Ya. Misalkan Anda berjualan handphone, Anda berjualan buah-buahan atau sayur mayur, itu barang. Tetapi ada juga yang namanya jasa, yaitu aktivitas yang tidak berwujud, ya. Jadi ibaratnya produk versus service, ya. Jadi kalau produk itu barang, jasa itu service. Contohnya apa? Baik, saya akan menguruskan perpanjangan pajak motor Anda, ya. Tetapi tolong, saya ada waktu yang terbuang, tolong Anda ganti waktu saya, begitu kan misalkan. Nah, itu adalah jasa. Atau tolong ajari saya cara membuat kue. Saya akan kursus kepada Anda seminggu atau 2 minggu. Saya akan memberikan benefit kepada Anda. Nah, itu adalah jasa. Perbedaan antara barang dan jasa. Di dalam ekonomi itu ada beberapa jenis barang. Yang pertama adalah economic good atau barang ekonomi. Adalah barang yang memiliki kegunaan dan langka. Jumlah tersedia lebih sedikit dari yang dibutuhkan. Ya barang apa saja. Misalkan kita membutuhkan indikator waktu supaya kerja kita termanage dengan baik, ya kita harus membeli beker misalkan. Itu economic good. Ya. Atau kita lapar, kita butuh makanan, minuman, ya. Atau jasa kesehatan misalkan karena kita sakit. Itu yang disebut dengan economic good. Kemudian yang kedua, ada yang disebut sebagai barang bebas atau free good. Barang bebas itu adalah barang yang jumlahnya tak terbatas, seperti udara, kemudian air yang barangkali kita ingin mencuci, ya. Tapi bisa juga sekarang barang bebas itu menjadi barang ekonomi, ya. Contohnya di gambar ini, ya. Air laut mungkin atau air yang ada di danau mungkin free, tetapi pada saat dia sudah dikemas akan menjadi economic good. Apalagi contoh free good, yaitu sinar matahari, misalkan itu free. Jenis barang yang lain adalah barang akhir atau final good. Ya, misalkan Anda melihat termos, melihat pensil, atau melihat mobil, motor, itu adalah finished good. Ya. Nah, finished good itu ada 2 jenis. Ada durable good, ada non-durable good. Nah, barangkali Anda tahu apa itu durable good, ada non-durable good. Dengan contoh, jadi durable good itu adalah durable, berarti dia tahan lama. Ya, seperti produk, seperti pakaian, mobil, motor, kemudian jam dinding. Nah, itu yang disebut dengan durable good. Tetapi ada yang disebut dengan non-durable good. Non-durable good itu ya produk yang tidak tahan lama. Ya, misalkan yang bisa busuk pokoknya. Seperti misalkan makanan, minuman, ada jangka waktunya di situ, ya. Nah, itu yang disebut dengan final good. Kemudian ada juga yang disebut dengan capital good. Capital good ini adalah barang modal. Apa yang disebut dengan barang modal? Yaitu barang yang bisa kita pakai untuk menghasilkan sesuatu. Misalkan nelayan, beli perahu. Ya, perahunya nggak bisa dijual, tetapi perahunya dipakai untuk mencari ikan, ikannya bisa dijual. Nah, itu adalah capital good. Barang yang kita pakai untuk bisa menghasilkan sesuatu. Nah, berikutnya adalah barang antara atau intermediate good. Barang antara itu adalah barang setengah jadi atau yang kita sebut dengan work in process. Ya, mobil yang barangkali masih dalam proses, masih 50%, itu adalah intermediate good atau barang setengah jadi. Mengapa kita perlu belajar ekonomi? Ya, karena dengan ekonomi itu kita bisa membantu dalam proses pengambilan keputusan. Jadi kalau ada beberapa alternatif, ada susah untuk memutuskan mana, nah itu di dalam ekonomi dipelajari. Kemudian di dalam ekonomi, bagaimana caranya kita bisa memahami masyarakat? Gimana nih kita punya produk? Pada saat kita tawarkan ke pasar, mereka suka tidak? Maka kita harus memahami masyarakat apa yang mereka suka.
Ya, kalau di Facebook itu ada yang namanya target pasar. Ya, kelakuan konsumen itu dia capture sehingga iklan kita akan muncul di depan orang-orang yang memang suka terhadap produk yang kita tawarkan. Kemudian membantu memahami masalah global, persaingan global seperti apa, sehingga kita bisa berpikir terhadap diferensiasi produk. Dan terakhir adalah untuk membangun masyarakat secara demokrasi. Nah, ruang lingkup ekonomi itu ada dua, yaitu ekonomi makro dan ekonomi mikro. Ya. Apa yang disebut dengan mikro? Mikro itu kan kecil. Itu bagian dari ilmu ekonomi yang mempelajari tentang perilaku konsumen dan perusahaan serta penentuan. Ya. Jadi mikroekonomi sendiri itu berfungsi menganalisis ya, bagaimana segala keputusan dan juga perilaku tersebut mempengaruhi penawaran dan juga permintaan terhadap barang. Nah, ini mengutip dari buku Ekonomi Mikro, Teori Pengantar, Sadono Sukirno. Nah, jadi mikro itu skupnya biasanya lebih kecil. Nah, apa saja yang masuk ke dalam kategori ekonomi mikro? Misalkan tentang labor, tentang ekonomi ketenaga kerjaan. Kemudian tentang salary, gaji. Ya. Kemudian tentang modal, capital. Tentang bunga, tentang sewa, tentang entrepreneur, tentang bagaimana menghitung profit. Ini masuk ke dalam kajian ekonomi mikro. Nah, di sini ada gambar ya, contoh mikroekonomi ya, itu tentang analisis scarcity, behavior allocation, resource equilibrium, keseimbangan antara supply dan demand, kemudian decision market, bagaimana kita membuat sebuah keputusan produk kita akan dipasarkan kemana nih. Kemudian tentang kompetisi dan lain sebagainya. Itu mikroekonomi. Berikutnya adalah tentang makroekonomi. Yang kedua ruang lingkupnya. Jadi kalau mikro kecil, kalau makro lebih besar. Jadi biasanya dia menjelaskan perubahan ekonomi dalam masyarakat, perusahaan, dan pasar. Nah, kalau ekonomi makro untuk menganalisis cara terbaik untuk mempengaruhi target-target kebijakan. Seperti misalkan pertumbuhan ekonomi, stabilitas harga tenaga kerja, keseimbangan neraca. Nah, di sini ada dua apa yang dibahas dalam mikroekonomi dan makroekonomi. Biasanya kalau makroekonomi itu membahas tentang GDP, ya, tentang inflasi, kemudian pekerjaan, employment, unemployment, kemudian aggregate demand, tentang productive capacity of economy. Yang berhubungan dengan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah itu masuk ke dalam makroekonomi. Sementara mikroekonomi sesuatu yang lebih kecil, seperti individual market, kemudian individual labor market, kemudian supply of good. Nah, itu masuk ke dalam kajian ekonomi mikro. Ya, jadi ada dua ruang lingkupnya, yaitu ekonomi makro dan ekonomi mikro. Berikutnya adalah metodologi ilmu ekonomi. Metodologi ilmu ekonomi itu ada yang namanya teori ekonomi, misalkan teori supply dan demand. Kemudian ada juga yang namanya model ekonomi. Contohnya adalah model siklus kegiatan ekonomi. Kemudian di dalam ekonomi itu ada namanya metode induktif dan metode deduktif. Induktif itu sesuatu yang bisa umum kita tarik ke yang khusus. Tapi kalau deduktif sebaliknya, kesimpulan khusus dari yang umum, itu deduktif. Kemudian ada juga yang namanya ceteris paribus. Ya, misalkan faktor lain yang dianggap tetap, ya, misalkan BBM naik, otomatis harga naik, misalkan seperti itu. Kemudian fallacy of composition, hemat, misalkan hemat untuk kalangan tertentu itu bermanfaat, tetapi kalau hemat itu secara makro itu akan berdampak yang kurang baik, misalkan seperti itu. Kemudian ada yang namanya ekonomi positif dan ekonomi normatif. Ekonomi positif itu contohnya adalah hal-hal yang terjadi, misalkan peningkatan tarif perjalanan ke Pulau Komodo. Kenapa? Karena di sana dengan adanya peningkatan tarif tersebut bisa ada biaya untuk konservasi alam. Nah, itu contohnya misalkan. Kalau ekonomi normatif misalkan contohnya adalah insentif kepada masyarakat akan menaikkan kesejahteraan, adanya scheme. Nah, itu ekonomi secara normal. Di sini ada yang disebut dengan model ekonomi. Ya, misalkan dari perusahaan. Perusahaan itu akan menghasilkan barang dan jasa. Barang dan jasa dari perusahaan itu akan dikonsumsi oleh rumah tangga. Ya. Nah, rumah tangga ini itu akan menjadikan faktor produksi, di mana dalam rumah tangga itu
Ya, misalkan ada tenaga kerja, ada modal, ada tanah sewa dan lain sebagainya. Itu faktor produksi itu akan masuk lagi ke perusahaan.